Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-13 kaitan dengan bab banyak jalan kebaikan atau banyak cara untuk melaksanakan kebaikan. Kebaikan itu kan bukan satu, cukup banyak yang kita bisa pilih mau yang mana, yang pokok ada dasarnya. Tidak bisa melaksanakan yang itu, laksanakan yang ini. Tidak bisa melaksanakan yang itu, laksanakan yang ini. Tidak bisa kedua-duanya, yang istighfar kepada Allah kan gitu. Ya. Yang pokok ini dan itu ada penjelasannya atau ada riwayatnya. Di hadis yang nomor 118 ini merupakan lanjutannya. Berarti kita sudah membaca hadis sebanyak 117. Asani bagian yang kedua. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Dzar, semoga Allah ridho kepadanya pula, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Setiap ruas tulang dari seorang di antara engkau semua itu, setiap paginya hendaklah memberikan sedekahnya. Fakulu tasbihatin sadaqah. Maka tiap satu tasbih, bacaan subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tiap satu tahmid atau bacaan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tiap satu tahlil atau ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Tiap satu takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan pada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Wa yudjibu min dzalika rak'atani yarkauhuma minad duha. Dan yang demikian itu dapat dicukupi, diimbangi pahalanya oleh 2 rakaat salat sunat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah gitu ya. Apa sedekah? Sedekah ialah kebaikan yang kita berikan. Sedekah ialah kebaikan yang kita berikan kepada orang lain.
atau kepada seseorang. Mungkinkah kita bisa bersedekah kebaikan diri sendiri? Ya, jelas bisa. Sangat bisa. Karena pada hakikatnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sebenarnya untuk diri kita. In ahsantum, kata Allah, jika kalian berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum. Sebenarnya kalian berbuat baik pada diri sendiri. Berarti logikanya, apabila kita berbuat buruk kepada orang lain, berarti kita berbuat buruk kepada diri sendiri. Jadi kebaikan yang kita tebarkan untuk orang lain itu sama dengan kita berbuat baik pada diri sendiri. Kita kepada orang lain bengak, kepada orang lain arogan, berarti kita juga nyuruh orang seperti itu kepada diri kita sendiri. Sampai paling tidak kan ada ucapan, jika Anda sopan maka kami segan. Nah, itu kan merupakan sikap kita seperti itu. Nah, di hadis ini memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa kita bersedekah. Di hadis ini bukan berinfak tapi bersedekah. Menyalurkan suara untuk membeli pemimpin itu merupakan bagian dari sedekah kita. Maka kalau kita golput itu termasuk kita tidak bersedekah. Itu kan hukumnya haram golput. Ya, kita tidak boleh golput dan tidak boleh oper. Tidak boleh milih 2 atau 3 apalagi gitu kan. Maka pilih saja cukup 1 kan gitu, kayak jangan sampai menjadi golput, kita itu tidak boleh. Sedekah itu di hadis ini banyak ragamnya, banyak caranya, ya, banyak caranya. Yang pertama mengucapkan subhanallah ialah sedekah. Yang kedua alhamdulillah pun sedekah. Yang ketiga la ilaha illallah adalah sedekah. Yang keempat Allahu Akbar sedekah. Menyuruh orang berbuat baik sedekah. Melarang orang berbuat buruk sedekah. Ini banyak kegiatan yang di dalamnya bernilai sedekah. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda begini, sesungguhnya tulang atau persendian manusia ada 360. Ini kata Nabi, bukan kata dokter. Kalau dokter ahli tulang menyalahkan, itu perlu belajar kembali. Ini Nabi yang menjelaskan, itu sahih hadisnya, Pak. Sudah mentahridnya Abu Dawud, Pak, ya. Dikata Rasulullah, itu persendian tulang manusia ada 360 kata Nabi. Ini kan persendian pertemuan 2 tulang, Pak, ya. Dihitung semuanya kata Rasulullah ada 360 persendian. Nah, semuanya harus disedekahkan. Sok sedekahkan kata Nabi. Para sahabat belum memahami. Sampai mereka sepakat bertanya, apakah mungkin ada di antara umat Islam atau di antara kita yang mampu bersedekah menurut atau sebanyak 360 persendian itu? Maka Nabi bersabda, sangat bisa. Sangat bisa. Sedekah dari 360 sendi tulang yang tadi, maka cukup kata Nabi dengan melaksanakan sholat sunat duha yang jumlahnya hanya 2 rakaat. Sedangkan di sini bukan dengan menggunakan 360 persendian, tapi si Nabi menjelaskan yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Jadi menggunakan kalimat yang berbeda, lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Ini lihat yang saya garis bawahi, Pak, ya. Setiap ruas tulang
dari seorang di antara engkau semua itu setiap paginya hendaklah memberikan sedekahnya. Nah, berapa jumlah ruas sendi yang tadi? Di sini tidak dijelaskan, ada di hadis Abu Dawud. Maka Nabi menyabdakan semuanya ada 360 persendian, Pak. Sok sodakohan oleh kita. Ya. Kumasna carana ya dengan melaksanakan sholat sunat duha yang berjumlah 2 rakaat. Nah, di kita terkadang ada yang salah menerapkan niat, ya, bukan salah tapi kurang pas. Kalau salah bisa ngamak gitu kan, kurang pas. Jangan menirajin sana duha. Oh, pandai rek buka dagang sana sugane dibuka pintu rezeki ku duha. Karena munculkan pernyataan sholat duha ialah sholat sunat pembuka pintu rezeki. Nah, rezeki apa gitu kan Pak ya? Apakah rezeki pahala dal atau rezeki yang bernuansa dal PS2 atau vitamin D? Apa? Duit, apakah itu? Kalau yang dimaksud dengan rezeki ialah ridho Allah yang Maha Kuasa, ya kita sepakat. Karena di pagi itu kita telah memberikan sedekah di ruas tulang kita kepada Allah yang Maha Kuasa di persendian 360 tulang yang tadi. Kita bersedekah dari pertulangan kita kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini Pak ya, yang pertama mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Itu adalah sedekah dari mulut yang kita gerakkan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Itu sedekah dari kita. Yang kedua, berucap kalimat pujian alhamdulillah yang kita ucapkan itu ialah sedekah dari kita. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Beda dengan orang Yahudi, mereka punya anggapan Tuhan ada 2, yaitu Allah dan Uzair. Sementara Nasrani punya anggapan Tuhan ada 3, yaitu Tuhan Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Maka keyakinan 2 Tuhan dan 3 Tuhan itu termasuk keyakinan yang syirik, keyakinan yang musyrik orangnya. Maka umat Islam punya keyakinan 1, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allahu ahad, Allah yang maha esa, Allah 1, tidak bukan 2 apalagi 3. Maka tanamkan dalam diri kita kalimat tauhid. Kalimat berapa? Kalimat 1 ya. Nah, semua itu kade patong kemana karta ya. Ya, benar kan Pak? Yahudi kan Uzair putra Allah, kan 2 Tuhannya. Nasrani 3 kan pemahamannya. Nah, maka akidah kita tidak boleh 2 apalagi 3, maka 1 itu kan. Tanamkan dalam diri kita. Wa kullu takbiratun shadaqah. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar ialah sedekah. Menyuruh orang berbuat baik pun sedekah. Melarang orang berbuat buruk pun merupakan sedekah. Nah, itu semua kata Nabi. Kalau suatu ketika kita tidak punya waktu berucap kalimat tasbih, berucap kalimat tahlil, berucap kalimat takbir karena sibuk pekerjaan, maka sisihkan waktu untuk sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Namanya apa? Sholat sunat duha. Kena 2 rakaat pertama sunat. 2 ilmah gitu Pak ya. Tapi kalau akidah yang 1 tuh hukumnya apa? Wajib kan gitu Pak ya. Hebat mana wajib dengan sunat? Ya yang wajib kan gitu ya. Nah, itu penjelasan di hadis nomor 118 ya. Sekarang nomor 119.
Sebelumnya saya minum dulu ya. Nanti saya membawa susu kambing dari rumah untuk minum di sini. Ya untuk saya saja gitu kan. Karena kalau ini kan teh manis ya. Kan? Mana teh? Ini tengah aja abdi masa. Bukan problem. Iya Pak, lihat tadi sini sekarang Pak ya. Kalau yang tadi itu kan kebaikan untuk melaksanakan tasbih, takbir, tahmid, tahlil kita tidak mampu karena memang suatu ketika banyak kesibukan ya bayar dengan duha 2 rakaat. Nah sekarang kewajiban di sini seperti apa? Asalis dan yang ketiga anhu masih dari Abu Jar. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uridot alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyuha. Ditunjukkan padaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk. Diperlihatkan kepada Rasulullah seluruh amalan umatku yang baik dan yang buruk. Dan inilah merupakan kehebatan Rasulullah. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Adam tidak seperti itu, hingga Isa pun tidak begitu. Siapa di antara para nabi yang pernah jalan-jalan ke Sidratul Muntaha? Hanya Nabi Muhammad. Nabi Nabi Ibrahim disebutnya kan Khalilullah, kekasih Allah. Tapi tidak pernah sampai berangkat di Sidratul Muntaha, tidak pernah. Nabi Muhammad, beliau merupakan nabi yang terakhir, tapi ternyata akulah orang yang pertama diizinkan untuk membuka pintu surga. Yang lainnya di belakang saya, kata Nabi. Termasuk ini merupakan di antara kelebihan atau kehebatan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjukkan padaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk, diperlihatkan ke Nabi Muhammad. Atau betapa ramenya, betapa lamanya, karena banyak, yaitu urusan Allah. Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa. Fawajatu fi mahasini amaliha al-aja yumatu anit tariq. Maka saya mengetahuinya dalam golongan amalan-amalan yang baik adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Ini kan tidak seberapa nilainya, Pak. Orang mendirikan masjid membutuhkan tenaga, pikiran, dan biaya. Orang ngaji, kita ngaji sekali-sekali kan membutuhkan dana, tenaga, waktu, dan pemikiran. Jadi kita kesini kan tidak cuma-cuma, ada orang yang jauh menggunakan kendaraan, kudu pakai BBM, kan gitu Pak ya. Berangkat kesininya kan. Membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan 1 menit, bukan 2 menit. Jelas, itu ada pahalanya. Tapi ketika kita menyingkirkan duri, menyingkirkan perkara yang membahayakan, kira-kira cucuk apa? Cucuk kan tidak mungkin cucuk kuning. Ya. Kalau cucuk kan pada cucuk pedak, tanya disingkirkan paku payung. Sakeresek, mungkin sakeresek tapi hiji. Jelema kacugak ku paku, sakilo mah kacugakna. Saberiji kacugakna. Paling hiji. Nah disingkirkan oleh kita. Disimpan di tempat yang tidak membahayakan. Kata kita itu merupakan kebaikan, ya tidak seberapa. Tapi ternyata kata Rasulullah diperlihatkan kepadaku pahala yang tadi. Bapak dan ibu masuk ke masjid. Beres sholat ternyata ada bukan sampah ya.
ada kertas kertas tisu yang berserakan diambil dari sabaraha mualnya ada salaman. Kita menyingkirkannya, kita menyimpan di tempat sampah, maka kebaikan seperti itu kata Nabi diperlihatkan pahala kebaikannya kepada saya. Maka jangan kita menganggap enteng tentang kebaikan yang kita laksanakan sekecil apapun. Nanti akan diperlihatkan kepada orang yang melaksanakannya. Demikian pula, jangan kita menganggap enteng terhadap perbuatan yang buruk sekecil apapun. Nanti akan ada pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan, keburukan, sekecil apapun nanti akan ada balasannya. Wa wajatu pimasawa'i a'maliha anukhona takunu fil masjid la tudfa. Sedangkan dari golongan amalan-amalan yang buruk ialah dahat yang dilakukan di dalam masjid dan tidak ditanam. Ayo mah, menurut kita kan termasuk kemungkaran yang sangat luar biasa. Ketika orang membuang dahat di mana? Di masjid. Ada gitu orang berdahat dalam masjid. Nah, kita pahami dulu, sangat berbeda masjid pada zaman Nabi dengan masjid pada zaman sekarang. Itu berbeda. Kalau sekarang kan masjid ada karpetnya, di bawah karpet ada keramiknya, bahkan ada yang memakai styrofoam ya biar agak empuk diinjaknya, diamparkan styrofoam, kemudian disimpan di atasnya karpet sehingga itu orang yang jatuh terasa nyaman dan enak di dalam masjid yang tadi. Masjid zaman Nabi, Pak, itu masjid zaman Nabi berlantaikan pasir, beratapkan ya langit, langsung ke langit. Maka jangan heran kalau Nabi bersabda, Bilal, apabila kamu mengumandangkan adzan dan hujan pun turun dengan lebatnya, maka gantilah kalimat, jangan menggunakan kalimat hayya ala sholah, tapi ganti dengan kalimat shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Karena mereka sangat tidak mungkin akan bisa berangkat ke masjid untuk sholat secara berjamaah karena hujan turun dengan lebatnya. Ya, hujan tidak ada atapnya, lalu pasirnya juga tidak ada lantainya, hanya pasir. Maka Nabi bijaksana, gantilah kalimat dengan kalimat shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan menggunakan kalimat hayya ala sholat, tapi shollu fi buyutikum. Nah, di urang mah walaupun menggunakan kalimat hayya ala sholat, tapi tetap shollu fi buyutikum gitu kan ya. Eta lah saeutik beda mate itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi melarang kepada para sahabat. Karena Nabi tahu ya, itu para sahabat begitu mereka bangkit dari sujud selalu mengusap muka. 4 kali sujud mereka mengusap muka. 8 kali sujud mereka 8 kali mengusap muka. Nabi tahu seperti itu. Maka setelah beres sholat, Nabi berhadap kepada para sahabat. Perhatikan kata Rasulullah. Sesungguhnya rahmat sedang menghadap kepada kalian semua. Jangan kalian menyapu pasir yang nempel di muka kalian. Biarkanlah kata Nabi. Maka jika perlu atau mau diusap, maka usaplah 1 kali, nanti terakhir atau tinggalkanlah kata Nabi. Nah, di kita sholat di dalam masjid yang ada keramiknya, dihampar dengan karpet, bahkan mekal sajadah di imam. Ketika dia beres sholat, masih kan mengusap dulu. Nah, ini kan termasuk cara yang beda dengan yang Nabi contohkan. Kalau beda dengan Nabi, salah benar. Itu kan. Ada orang yang bertanya, itu bagaimana hukumnya mengusap muka ketika beres sholat? Salah benar. Kalau saya menjawab salah, nanti kita akan marah. Ya, kita hanya bisa jawab,
Nabi ketika beres sholat tidak pernah mengusap muka. Nabi hanya berucap kalimat ini. Berarti orang yang bersangkutan beda dengan Nabi. Kalau beda dengan Nabi, salah benar kan gitu. Dia yang bisa menjawab nanti. Nah yang ketiga, ada di kalangan umat Islam ketika beres sholat dia bukan mengucapkan istighfar, tapi dia berucap kalimat Alhamdulillah dengan suara yang agak sedikit keras. Kata imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka makmum pun mengucapkan kalimat yang sama, ditutup dengan kalimat Alhamdulillah. Ini beda dengan Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan membaca kalimat tahmid setelah beres sholat. Ini perlu catat ini, Pak. Jangan menganggap enteng kepada kalimat thayyibah yang diterapkan yang bukan pada tempatnya. Itu bukan pada tempatnya. Tapi kan itu sholat merupakan ibadah. Tahmid pun merupakan kalimat yang bagus, betul. Tapi salah penempatan. Salah penempatan. Bapak ibu masak opor hayam. Tahu tak opor hayam, Bu? Nah? Tahu nggak opor hayam? Tahu ya? Nah, tos asap di wadahan. Karena wastafel. Karena pispot. Ini masih baru pispotnya senapa? Kira-kira ada nggak orang yang mau makannya? Itulah gambarannya. Salah menempatkan itu yang tadi kan. Silakan ucapkan kalimat pujian kepada Allah. Kapan? Bukan setelah sholat. Setelah sholat Nabi memberikan tuntunan apa? Astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Berapa diucapkannya kata sahabat Sauban? Salasa marotin sebanyak tiga kali. Nah sempat saya nanya, karena dia merupakan murid saya gitu kan. Nah cingkekan berucapkan kalimat kata nya sana Ustaz bersyukur kepada Allah karena saya sudah bisa membereskan sholat. Jadi ngerasa bunga bersyukur kepada Allah. Nabi gitu. Apakah Nabi seperti itu? Atau ente yang lebih hebat dibandingkan dengan Nabi? Nah gitu kan Pak ya. Tetap itu ibadah harus mengacu kepada siapa? Kepada contoh Rasulullah SAW. Nah yang keempat, ini tentang bab masjid lagi Pak ya. Jadi kenapa itu sahabat ketika bersaat mengusap kata pasir nempel di sini. Sekarang kita sholat di masjid yang bersih seperti ini gitu kan, jabat caang ini kan. Kenapa masih kena mengusap muka? Kalaulah memang ada dalilnya dan Nabi menjelaskan hal seperti itu dan itu hadisnya sahih, ya tentu kita akan menerima dan akan mengamalkannya kan gitu ya. Dampak dari lantai masjid berasal terbuat ya. Itu lantai masjid karena pasir, maka Nabi memberikan penjelasan. Apabila salah seorang di antara kamu ingin meludah atau berdahak, puntennya ya, maka buanglah ke sebelah kiri di bawah kaki kiri kamu. Jadi nyaren ke tuyurnya, batu oyong berdahak, maka ke sini ke pinggir. Beratkan. Kalau dikorek kunaun, ku kaki dibuang, tah ditutupan si dahak teh. Kita tidak boleh pindah, dicingin di dia wayahna. Kenapa nggak boleh pindah? Bisa dijek ku batur gitu kan? Pak dikorek, kan? Mau cepat. Kalau diterban ku pasir. Nah, itu mengijijinya. Timbailah, Pak. Membuang liur, membuang ludah ketika kita lagi sholat di dalam masjid itu merupakan kiparatnya. Itu kiparatnya. Nah sehingga bagi orang yang berdahak dan meludah di dalam masjid tanpa dulu dan mereka tidak menutup dengan pasir termasuk dosa. Maka dosanya akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Itu maksudnya.
Nah sekarang di kita di sini, mungkinkah ada orang yang membuang dahak di sini? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ya. Karena masjid zaman sekarang ternyata begitu bersihnya. Sampai dulu zaman para sahabat ada seorang Arab gunung yang pipis Pak di penjuru masjid. Nabi sedang ngaji kan di sini. Tiba-tiba datang tuh orang Arab gunung, langsung itu kan marosotkeun, langsung kecewer di mana? Di juru masjid. Sahabat-sahabat sampai rame. Kata Nabi, antep, biarkan sampai beres dulu. Kenapa Nabi melarang para sahabat untuk mengepung orang yang tadi? Kalau orang yang lagi pipis digalewakeun pan bakal lompat. Ketika dia lari kumaha? Urat aret nanti. Nanti semakin luas tempat yang mesti dibersihkan oleh para sahabat. Maka kata Nabi, biarkan sena anggeus heula. Tos beres tos pipisna atau sena ini kasih teh. Maka kata Nabi, siramlah di atasnya dengan seember air disiram ke para sahabat teh. Sahat disiram teh bukan anu pipis tapi pipisnya disiram kan gitu. Ya. Nah, itu merupakan kiparat bagi orang yang membuang sesuatu yang kotor di dalam masjid. Kalau di kita kan tidak mungkin lah Pak ya. Nah paling ketika kita masuk ke dalam masjid, kok ini senanawan itu senangnya bubur kacang sanu bahe tapi geus garing. Ya kita tahu sana antep lain pengurus sana abdi mah nggak boleh seperti itu. Kenapa sampai muncul kata-kata dalin pengurus sana abdi mah? Ya kalau itu ada yang kotor, tidak sedap dipandang, ya kita ambil air bersihkan. Nah itulah sifat yang terpuji. Nanti pahalanya akan diperlihatkan pada hari kiamat. Nabi sudah tahu hal seperti itu. Itulah pembahasan 119. Sekarang 120. 120. Arabi anhu, keempat masih dari Abu Jar, anna nasan qalu, bahwasanya orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jahaba ahlu dusur bil ujur, orang-orang yang kaya raya sama pergi dengan membawa pahala yang cukup banyak. Dengan membawa pahala yang cukup banyak. Jadi ini para sahabat atau orang-orang mereka merasa iri terhadap orang yang kaya. Orang yang kaya mereka berangkat atau mereka pulang dengan membawa pahala yang cukup banyak. Ya misal kayak ini ada orang yang kaya, dia berangkat ke masjid, sudah ngantongan uang, nanti soal kenceleng setelah orang masukkan uang 100.000 karena kenceleng, ayat tara di sini selama 100.000 karena kenceleng, suka ada, kan? Ayat, kalau yang 2.000 mungkin banyak ya. Kan rata-rata ya siga kencela yang di sisi jalan dengan anu kencing 2.000 dengannya eta atuh ka masjid mah ulah sakitu. Jangan disamakan dengan kencela yang di masjid umum. Karena masjid ini merupakan rumah siapa? Rumah Allah. Dan kita adalah tamu-tamu Allah yang Maha Kuasa. Nah, tentu ini orang yang kaya ya, dia itu diantaranya ya. Dia berangkat ke pengajian, dia berangkat ke masjid, ada kencing lewat memasukkan uang 100.000. Ikhlas itu kan. Nah, kita sepakat, dia tentu punya pahala yang besar ketika dia pulang. Bahkan ketika di sana duduk pun dia sudah mengetahui pahala dari Allah. Nah, itulah kata para sahabat lapor kepada Rasulullah. Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat, kami juga sama sholat.
Di sini mereka siapa? Yang mereka orang-orang yang kaya yang tadi. Orang yang kaya dan bertakwa, mereka punya pahala yang besar. Padahal yusalluna kama nusolli, mereka sholat, kami juga sama sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka saum, kami juga sama saum. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah bipuduli amalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Jadi ini Pak, yang menjadikan kecemburuan sosial tentang bab pahala dari para sahabat Nabi yang punya ekonominya menengah ke bawah bisa. Bukan dari menengah ke atas. Ya, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang-orang yang kaya, mereka berbahagia pulang dan pergi mau pahala yang cukup banyak. Padahal mereka sholat, kami juga sama sholat. Mereka berpuasa, kami juga sama berpuasa. Yang membedakan apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan harta-harta yang mereka miliki selebihnya. Sementara kami tidak bisa. Nah, berarti kami tidak punya pahala seperti pahala yang dimiliki oleh mereka. Nah, ini kan sahabat lupa. Mereka lupa. Apakah dengan harta yang melimpah dapat satu jaminan masuk ke dalam surga? Ya, tidak juga. Apakah dengan harta yang sedikit, dengan orang yang miskin, apakah satu jaminan sulit masuk ke dalam surga? Ya, tidak juga. Mana pelajarannya? Mana gambarannya? Bapak Ibu, saya tanya sekarang. Siapa sahabat Nabi yang pertama masuk ke dalam surga? Kan? Bilal bin Rabah, dia punya apa di dunia ini? Dia kan tidak punya apa-apa. Apakah Bilal punya unta merah? Apakah Bilal punya kuda perang? Apakah Bilal punya rumah yang mewah? Tidak. Tapi ternyata dia masuk ke dalam surga mendahului Rasulullah SAW. Ternyata dengan kemiskinan yang dia miliki dipergunakan untuk lebih cepat masuk ke mana? Ke dalam surga. Sahabat lupa tentang bab keutamaan, tentang bab pahala, ternyata akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Kan tidak seperti itu sebenarnya. Nah, ketika Nabi mendengar curahan dari para sahabat, maka Nabi menyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bih, kata Nabi begitu. Bukankah Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua gunakan sebagai sedekah? Jangan itu dipikirkan sedekah dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang, bukan itu kata Nabi. Orang yang kaya, Pak, yakin, sangat membutuhkan tenaga orang-orang yang miskin. Itu pasti seperti itu. Contoh, rumah Bapak bocor. Bapak, Ibu termasuk orang yang sejahtera ekonominya. Sementara Bapak punya tetangga, dia ekonominya menengah ke bawah, tapi dia ahli karena bangunan. Apakah sanggup Bapak naik karena parah ngomongin ke tetangga bocor? Nah, mungkin, kan? Makanya dulu kepada orang lain. Nah, maka orang ini ketika dia siap melaksanakan sedekah Bapak itu menerima sedekah. Kepada siapa sedekahnya? Kepada Bapak, orang yang sejahtera ekonomi. Itu saling mengisi semua. Maka kata Rasulullah, bukankah Allah telah menjadikan untukmu semua sesuatu yang dapat engkau semua gunakan sebagai sedekah? Mengucapkan kalimat tasbih merupakan sedekah. Tahmid juga sedekah, kali juga sedekah. Ya. Sesungguhnya dalam setiap tasbih adalah merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, memerintahkan kebaikan juga sedekah, melarang kemungkaran itu pun sedekah pula,
dan bahkan dalam bersetubuhnya seorang dari engkau semua itu pun sedekah. Cirianku Bapak. Bisi penting kan ini. Sok foto. Nah, peti foto mun kakara maca hadis ayeuna. Itu senyum sedekah, ya sering mendengar, ya. Tasbih juga sedekah, ya sering mendengar. Tapi yang merah ini, mangga foto Pak Haji. Diabadikan. Dan bahkan dalam bersetubuhnya seorang dari engkau semua itu pun sedekah. Jadi Bapak kalau ada kepada istri jangan menggunakan kalimat yang lain. Nah, Bapak pada sedekah, itu kalimatnya. Pernahkah Bapak berucap seperti itu kepada istri? Tidak. Berucap apa Bapak kepada istri? Yang kemana kia, mah Bapak pada sedekah. Jadi itu sodako, tatong gitu, sodako. Ya, ucapkan mangga kan gitu. Nah, dengan kalimat yang Nabi ucapkan ini yang warna merah yang tadi, para sahabat kan merasa kaget, Pak. Beda dengan kalimat Nabi mengucapkan tasbih ialah sedekah, sahabat menerima. Takbir juga sedekah, sahabat menerima. Tapi kalimat ini sahabat bertanya. Apa yang mereka katakan kepada Nabi? Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kita yang mendatangi syahwatnya itu juga memperoleh pahala? Piraku senaha esi aya pahala, nah cek sahabat teh. Beliau bersabda, adakah engkau semua mengerti bagaimana jikalau syahwat itu diletakkannya dalam sesuatu yang haram? Ya. Seorang laki-laki menyimpan syahwatnya di perempuan yang bukan mahramnya, di perempuan milik tetangga, itu kan haram hukumnya. Adakah orang itu memperoleh dosa? Ya jelas, karena dia memberikan syahwatnya bukan kepada istrinya. Maka demikian itu pula lah, jikalau ia meletakkan syahwatnya itu dalam hal yang dihalalkan, ia pun memperoleh pahala. Tuh pan benar, Pak. Ya, ada 2 pahala. Kumaha Pak? Nya ulah kamana wae sedekah teh. Ada adik perempuan batu dan bukan sedekah. Bukan. Ini termasuk sedekah apabila diletakkan di siapa? Di istrinya. Itu merupakan bagian dari sedekah. Nah, mulai hari ini dan berikutnya ketika Bapak ada kehendak kepada istri, maka ucapkanlah kalimat sedekah. Siapa ya? Kemudian asa-asa Pak ini. Dah halal atuh, aya pahalana eta meni siganu era. Bila aku melaksanakan ibadah sampai kamalu. Siapa berucap kalimat sedekah? Nah, gitu atuh. Nah, nanti cek isi Bapak teh pas tara-tara apa maca hadis tadi subuh di masjid kan gitu, dipertambahkan ilmu kita, ya. Nah, itu apa di penjelasan hadis nomor berapa, Pak? Nomor 120, Pak, ya. Jadi ini sesuai dengan judul kan, banyak jalan kebaikan. Ketika Bapak tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dengan uang tas sedekah ke eta, itu kan sedekah kene ada pahalanya. Nyiksa, nah habet nyiksa. Ku nyiksa kumaha? Tuh. Jadi itu kalau yang bersifat lahiriah itu namanya nafkah. Kalau yang bersifat batinnya bukan nafkah batin tapi sedekah, kata hadis ini kan gitu ya. Nah, jadi banyaklah cara untuk melaksanakan kebaikan
atau untuk bersedekah. Bahkan mendatangi istri pun merupakan bagian dari sedekah. Hadisnya sangat sahih, tercantum di dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 120. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan.